Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo keluar. Keluar. Pagi-pagi saya absen. Ayo keluar. Biar saya tahu wajahnya gimana. Kalau ketemu di jalan nih wajahnya nggak kelihatan. Masa wajahnya cuma ukuran berapa senti itu. Kalau di jalan kan nggak bisa, nggak hafal saya. Kita ketemunya cuma di layar kaca aja nih. Yang lainnya mana? Sulistia, Eva, Siva, Kamila. Ayo keluar. Menampakkan diri. Rina Safitri. Oke, Arif Fatoni sudah muncul nih. Oke, saya mulai aja. Jadi kemarin itu saya membahas tentang ini ya. Jadi memang pemodelan itu cara pembelajarannya seperti itu. Jadi nggak ada pemodelan itu yang metodologinya cuma satu aja, nggak ada. Makanya saya mulai dengan pendekatan objek. Jadi seperti yang saya jelaskan bahwa objek itu adalah sesuatu real yang saudara amati gitu. Ya, makanya pemodelan matematika itu lebih pas kalau masuk di di terapan. Tapi tidak mesti yang kita buat model itu mesti bentuknya PD seperti yang saya berikan itu. Tapi saya masih belum berani karena di sini S1 itu menampilkan bentuk-bentuk model yang bentuknya adalah fungsional. Kalau modelnya itu adalah fungsional, model matematikanya, maka lebih dekat dengan kelompoknya di laboratorium aljabar dan analisis, gitu. Bisa masuk di situ, gitu. Isinya analisis semua, gitu. Ya. Jadi kalau masuk teori PD misalkan, mau menganalisis modelnya itu ya pakai teori PD, bukan persamaan diferensial yang saudara dapatkan di kuliah itu, teori PD-nya, teorinya gitu. Jadi kalau membahas materi ya teorinya gitu. Jadi ya ini apa yang belenger lah gitu. Kalau yang tidak tertarik di situ ya tersiksa gitu loh. Makanya saya memberikan materi pemodelan ini sesuai dengan objek. Seperti yang saya jelaskan bahwa yang saya berikan itu adalah objek oriented. Jadi orientasi pada objek, bagaimana saudara mengamati suatu objek, kemudian objek itu saudara modelkan dengan model matematik. Apa yang langkah-langkah apa yang saudara lakukan itu. Konsep itu yang saya berikan ke saudara. Langkah apa? Itu bagaimana mengamati itu tidak mesti harus pakai ini tidak harus langsung pada kejadian. Kalau itu suatu kejadian ya bisa aja mengamati itu di laboratorium juga bisa dengan eksperimen. Bisa juga mengamati itu melalui kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh orang lain, seperti yang saya lakukan gitu. Ya, itu pernah seperti itu. Itu juga termasuk pengamatan terhadap suatu objek. Pengamatan, kemudian pengukuran, kemudian baru dimodelkan. Nah, kalau tahapan seperti sampai pada pengukuran itu biasanya di lab. Tapi tidak mesti harus di lab gitu. Salah satu contoh kalau saudara misalkan sudah memodelkan, kemudian dengan membandingkan, atau saudara melakukan simulasi dengan membandingkan secara real
apabila saudara pakai metode Kalman filter untuk melakukan estimasi, maka di situ ada data pengukuran dengan pembangkitan gitu. Salah satu contoh seperti itu kalau digabung dengan metode-metode yang lain gitu ya. Nah, ini saya beri contoh macam-macam, tapi saya lebih cenderung fokus pada penerapan multi-agent. Saya fokus pada penerapan multi-agent. Jadi memandang suatu objek itu adalah berkaitan dengan objek yang lain sebagai suatu sistem. Dia tidak berdiri sendiri. Gitu. Kita misalkan melakukan sesuatu itu juga tergantung pada lingkungan sekitar kita. Lingkungan sekitar kita itu sebagai suatu objek, sebagai suatu sistem yang lain selain kita sendiri. Kalau saya mengamati diri saya sendiri, itu berarti skala pemodelannya itu bersifat mikroskopis. Jadi lebih cenderung pada individualnya. Saya dianggap sebagai partikel, sebagai massa individual yang bergerak. Gitu. Lingkungan sebagai objek yang lain. Kan lingkungan juga ada partikel yang lain. Contohnya manusia yang lain sebagai suatu partikel gitu ya, yang saling berinteraksi. Sehingga model yang kita bangun itu punya dua skala, yaitu skala mikroskopis dan skala makroskopis. Contoh-contoh yang saya berikan yang kemarin itu ada yang mikroskopis, ada yang makroskopis. Gitu ya. Nah, ini yang saya berikan ini nanti adalah yang skala makroskopis. Gitu ya, seperti konduksi panas itu masih bersifat mikroskopis karena saya melihat sebagai suatu partikel, skalanya belum skala yang besar, gitu ya. Tapi biasanya bentuk model keduanya itu biasanya dikelompokkan dari bentuk atau model persamaan diferensialnya. Kalau modelnya itu berbentuk persamaan diferensial biasa, itu lebih cenderung kepada bentuk yang mikroskopis. Contohnya ini apa? Gas dikasih balok kemudian ditarik. Itu adalah salah satu contoh yang bentuknya mikroskopis. Keluarnya persamaan diferensial biasa gitu. Causalis sistem ya sistem persamaan diferensial biasa. Ya. Tapi kalau sudah state variabelnya itu berubah bergantung kepada ruang dan waktu, maka model yang dibangun itu berskala makroskopis. Itu kalau dibedakan antara jenis persamaan diferensialnya gitu. Maksudnya ini nggak begitu penting ya kalau misalkan saudara misalkan TA-nya nanti mengambil kaitan dengan masalah pemodelan misalkan, itu tidak begitu penting karena jarang sekali bukan gitu loh. Tapi kalau nanti masuk di multi agent yaitu suatu model yang dibangun dari berbagai agent. Itu model mikroskopis dan makroskopis itu penting. Gitu. Ya. Contohnya misalkan multi agent itu nanti kita masuk di swarm robotik misalkan. Robotik yang lebih dari satu dia bekerja gitu ya. Itu pemodelan matematikanya itu ada dua jenis, ada dua bentuk. Yaitu model yang berbentuk mikroskopis dan model yang berbentuk makroskopis. Nah, ini di pembedaan ini penting sekali karena dipakai untuk mengkonstruksi skenario yang diberikan kepada robot gitu loh. Robot itu maunya
disuruh apa gitu. Nah, skenario-nya ini yang dibangun gitu dari model yang kita buat gitu ya. Bella, sekarang saya mulai aja dengan PPT. Apa ini? Ini kan. Ini kan kemarin saudara kemarin kan baru dapat yang ini. Ini kan cuman satu ini. Ya kan? Bekasnya cuman satu. Itu. Baloknya cuma satu gitu. Ya kan? Jadi kita melihatnya ini sebagai komponen, sebagai individual. Ini juga sebagai komponen. Itu. Sehingga bentuk seperti ini kalau kita modelkan, maka model yang kita bangun itu adalah model mikroskopis. Ini termasuk model mikroskopis. Ya. Model mikroskopis ini bisa kita kembangkan menjadi model makroskopis. Lebih besar, model dalam skala besar. Model yang dibangun dalam skala besar, yang terdiri dari beberapa sistem. Ya. Ini saja kita bisa mengambil, ya, saya ulangi lagi ya ini, supaya nanti kalau saya masuk di sana, ini kan jepit ini yang di sini, ini kita anggap sebagai subsistem, karena dia bekerja sendiri, dengan mendapatkan input internal dari input eksternal dari yang lain, dari sistem yang lain. Ini sebagai subsistem sendiri. Ini sebagai subsistem sendiri. Ini bisa dianggap sebagai sistem yang terdiri dari 3 subsistem. Yang dari ini dapat dianggap sebagai sistem dari 3 subsistem, subsistem 1, subsistem 2, subsistem 2, subsistem 3. Itu kalau masing-masing subsistem ini punya interface, ya, seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau dia punya interface, gitu, ya, ini misalkan subsistem 1, subsistem 2, subsistem 3, maka interface-nya terletak di sini antara 1 dan 2, misalkan ini A, kemudian antara 1 dan 3 misalkan B, kemudian 2 dan 3 itu misalkan di sini ada C. A, B, C. Ya, ini adalah interface-nya. Ya. Jadi saling bersinggungan ini. Ya. Jadi subsistem 1 tidak akan bekerja dia kalau nggak dapat input secara eksternal dari subsistem 2. Subsistem 2 tidak akan bekerja, dia diam aja kalau tidak mendapatkan input dari subsistem yang lain, yaitu subsistem 3. Itu. Jadi ini suatu kerja yang bareng di antara subsistem gitu. Ya. Sistem itu tidak mesti dibangun karena dia punya interface. Sehingga perkataan interface di sini itu bisa aja dihubungkan oleh suatu jaringan atau pad. Ini suatu jaringan atau ini gini.
Ini misalkan subsistem 2, subsistem 1, subsistem 2. Ini ada lintasan 1, ada lintasan 2, lintasan 3. Nah, ini partikel atau individu dari subsistem 1 itu bisa aja bergerak kedua. Dia melalui lintasan 1, tapi dia bisa melalui lintasan 2. Kemudian dia di tengah-tengah dia keluar dari lintasan 2 masuk di lintasan 3. Kemudian dia baru masuk di lintasan 2. Itu. Demikian seterusnya. Jadi ini juga bisa dikatakan sebagai interface, tapi maknanya berbeda dengan antara ini. Kalau dia benar-benar punya interface. Jadi interface seperti ini yang dalam bentuk CAD ini, lintasan ini deh, bisa dikonstruksi atau dibangun. Bisa dibangun atau dikonstruksi. Bisa dibangun atau dikonstruksi. Supaya ada link antara ini objek 1 dengan objek 2. Gitu ya. Oke. Ini sebelum saya masuk ke PPT yang tadi itu. Ya. Coba saya masuk ke situ. Nah, ini. Makanya di topik kuliah hari ini itu adalah pemodelan matematika dengan struktur sistem. Ya, artinya bahwa sistem itu terstruktur yang terdiri dari beberapa subsistem, maksudnya seperti itu. Gitu. Jadi ini saya anggap sebagai subsistem 1. Subsistem 1. Subsistem 1, kemudian ini adalah subsistem 2. Kemudian dia diberi gaya seperti ini. Kalau diberi gaya seperti ini, pasti P1 juga akan bergerak sebesar delta X1 ini. K1 juga bekerja. Ya, koefisien pegasnya bekerja. Ya, sehingga karena ini ditarik kuat ya, maka konstanta pegas, koefisien pegasnya yang K2 itu juga bekerja, ya, sehingga B2 ini bergerak sebesar ini, ya, sebesar delta X2. Kemudian yang W1 ini bergerak sebesar delta X1, itu, ya. Ini kalau saya misalkan ini G, ya dari subsistem 1, dari 1 ini kan F sama dengan, ya, sehingga ada gaya tarik kan, gaya tarik sini misalkan H. Kalau ini setimbang subsistem 1 maupun subsistem 2, ini 2, kalau dia setimbang, ya, maka H, ya, itu akan sama dengan G plus F. Ya, kalau setimbang ini, diambil setimbang gitu ya. Kalau nggak setimbang ya mungkin aja yang sini copot atau brodol atau ini di A-nya ini cepitnya ini bisa patah kan gitu. Nah, sekarang G-nya ini adalah gaya tarik yang bekerja pada pegas 1, pada subsistem 1. G ini adalah gaya tarik yang bekerja
bekerja pada subsistem 1. F itu gaya tarik pada subsistem 2. F ini. F ini ada gaya tarik pada subsistem 2. Itu. Ya. Coba sekarang saudara konstruksi model subsistem 1. Pertama adalah konstruksi model subsistem 1 dan 2. Itu. Kan ini bisa terpisah ini. Bisa dibuat satu-satu gitu. Karena K1 ini bekerjanya hanya pada balok B1. Itu konstanta bekasnya itu. Ya kan? Konstanta bekas K1 dia bekerja berkaitan dengan balok B1. Tidak berkaitan dengan balok B2. Gitu. Cuman ya P1 ini bergerak sebesar delta X1 itu karena gaya G. Gaya G itu gaya apa? Gaya G itu karena gaya tarik F ini yang bekerja pada subsistem 2. Gitu. Ya. Di sini kan mesti ada ini. Ada bekas yang bekerja di sini. Selain bekas ada yang bekerja pada titik C, juga ada yang bekerja pada titik C, titik A maksud saya, dicepit. Tapi juga ada yang bekerja di titik C, itu sehingga dia akan bekerja K2-nya, konstanta bekasnya, yang menyebabkan terjadinya pekerjaan sebesar delta X2, gitu. Ya. Yang pertama konstruksi model subsistem 1 dan 2. Kemudian yang kedua konstruksi model sistem. Konstruksi model sistem. Model sistem yang terdiri dari subsistem 1 dan subsistem 2. Itu. Apa fenomenanya di sini? Halo? Fenomenanya apa di sini kira-kira? Halo? Oke. Saya teruskan aja. Ada yang ditanyakan? Halo? Belum, oke. Oke ya. Coba perhatikan ya. Sistem ini ya. Jadi seperti ini. Ya, ini sudah saya jelaskan. Ini yang seperti tadi itu. Nah, jadi ada 3 nanti. Ini model 1. Model 1 itu. Yang ini nanti model 2. Yang ini model sistem keseluruhannya antara model 1 dan model 2. Ini adalah model sistem nanti di sini. Gitu. Ini hukumnya sama, hukum Newton, kemudian hukum Fick karena berkaitan dengan masalah bekas gitu. Jadi hukumnya cuma satu.
Cuma ini cuma dijejer aja gitu loh. Jadi logika berpikirnya hampir sama dengan yang kemarin gitu loh. Bekas itu bekerjanya kayak apa gitu loh. Dia itu kan bekas ini, koefisien begasnya itu kan intinya itu dari fisika itu dia bekerja kalau kita tarik gitu loh, ya kan? Kalau kita tarik dengan garis besar F gitu. Jadi misalkan aja yang bekas 2 ini nggak ada misalkan seperti yang kemarin, maka dia ini kita beri garis besar G, sehingga analogi berpikirnya seperti ini. Ini G. Karena kita tarik dengan G, maka dia akan bergerak bahwa ini sebesar delta X1. Kan nanti G sama dengan, kan gitu. Ya. Min K kali delta X1. Nah, kan gini aja. G-nya itu. Kalau dia punya gaya gesek, maka nanti dikurangi aja. G minus, kan gitu. Nah, minus F1 misalkan. Jadi gaya geseknya ke sana. Sama dengan K kali delta X1. Itu. Nah, ini sama dengan M sekali A gitu kan gitu kayak seluruhnya. Nah, ini kalau kita putus, kalau kita ambil satu-satu. Demikian pula yang ini gitu. Nah, G-nya itu apa G-nya itu? Kok dipegas 1? G-nya itu kan gaya sebesar F ini. Ya, gaya sebesar F yang bekerja pada sistem bekas 1, subsistem bekas 1. Gitu. Ya. Sehingga nanti di sini ada F sama dengan min F2, ini min F2 sama dengan min, ini minnya, ada minnya. Min K delta X1. X2 sih, X2. Nah, gaya sebesar ini min K2 delta X2, ini gaya ini itu gaya yang setara dengan gaya tarik G ini pada bekas 2 ini. Itu. Ya. Sehingga nanti subsistem bekas 2 itu punya model sendiri, kemudian subsistem bekas 1 punya model sendiri. Kemudian baru dibangun model sistem secara keseluruhan gitu. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya lanjut aja. Nah ini ya, jadi sistem 1, sistem 2 tidak dapat dibangun sistem karena dia nggak punya interface, gitu ya. Sistem 1 dan sistem 2 ini nggak bisa digabung karena dia tidak punya interface, kecuali kalau saudara konstruksi interface-nya itu dalam bentuk lintasan patch seperti ini. Kita bangun lintasan ini sebagai interface. Nah, tidak hanya seperti ini. Ini ada subsistem 1, subsistem 2, kemudian keduanya ini bisa kita bangun sebagai sistem karena dia punya interface A. Di A ini sebagai interface. Itu. Ya. Ini bisa dibangun sistem kalau dikonstruksi interface seperti ini dalam bentuk pad, dalam bentuk lintasan, ya. Ini bisa dibangun sistem jika dikonstruksi lintasan.
dikonstruksi lintasan seperti ini. Jadi bukan mengonstruksinya bukan dalam bentuk interface ya, tapi dalam bentuk lintasan, gitu ya, seperti ini. Kemudian di bawah ini seperti yang saya katakan tadi. Jadi dapat dibangun sistem dengan menambahkan lintasan penghubung antar sistem. Ini penghubungnya bisa seperti ini, ya. Jadi ini semua bisa kita lakukan seperti itu, asal dia bisa dinyatakan sebagai subsistem. Subsistem satu dengan subsistem yang lain itu bisa kita bangun sistem asal pertama dia punya interface, yang kedua kita bisa membangun suatu interface atau lintasan penghubung agar supaya subsistem itu punya keterkaitan dengan subsistem yang lain. Gitu. Ya. Jadi kalau di statistik itu istilahnya adalah menghubungkan, mencari korelasi. Jadi mencari korelasi di antara suatu variabel. Jadi kalau di sini mungkin di sistem 1 itu mungkin misalkan aja ada X1 sebagai state variable, kemudian di sini ada Y1 sebagai state variable. Nah, di sini kita bangun interface-nya atau jaringan itu sedemikian rupa sehingga antara X1 dan Y1 ini punya korelasi, mempunyai korelasi. Jadi bisa aja interface atau lintasan yang kita bangun itu berbentuk metode sebagai jembatan untuk bisa menghubungkan antara subsistem dengan subsistem yang lain. Ya, kalau objeknya itu dinyatakan sebagai vertex misalkan, itu berarti kan kalau dia sebagai graph yang tertutup atau terbuka, maka di antara vertex itu pasti ada edge-nya. Pasti. Karena definisi dalam suatu graph itu kan mesti ada vertex, mesti ada edge-nya. Kan gitu. Berarti ada vertex, kemudian ada edge yang menghubungkan di antara vertex. Kan gitu. Ya. Nah, ini kalau dinyatakan sebagai vertex, itu mesti ini dinyatakan sebagai lintasan. Dapat dinyatakan sebagai lintasan. Itu. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan. Nah, ini kalau saya jelaskan yang tadi itu, ya, yang pegas tadi itu seperti ini. Jadi ini subsistem 1, yang ini subsistem 2, maka interface-nya terletak pada C ini. Ya, interface-nya. Ini ya. Nah, ini C-nya. Yaitu titik di mana terdapat gaya yang menarik balok pada subsistem 1. Ya. Kalau di sini subsistem 2 ya. Subsistem 1 yang di depan, ini 2. 2 ini 1. Gitu. Interface-nya di sini. Ya. Sehingga kalau kita mau modelkan, maka bisa kita nyatakan seperti ini. Ya, di C ini sebagai interface, ya, F1. Yang tadi kan gaya tariknya di depan kan F. Ini tadi kita nyatakan sebagai G. Ya, G atau F1 tadi kita
menarik balok yang ada pada sistem pegas 2, sehingga dia bergerak sebesar delta X1. Kalau ini kita tarik, maka ada move, ada perpindahan tempat. Jadi perpindahan tempat sebesar delta X1. Ini namanya perpindahan tempat atau displacement. Perpindahan tempat. Sebesar delta X1. Ini juga ya, delta X2 ini adalah displacement. Perpindahan tempat. Gitu. Berarti ada gerakan gaya yang arah vektornya ke arah kanan. Ya, ini gerakan gaya yang arah vektornya ke arah kanan. Gerakan gaya yang arah vektornya ke kanan. Ini beda lagi kalau seandainya pegas itu kita tekan. Ya. Ini kan kita tarik. Gimana kalau kita tekan? Sama aja. Jadi dia pegasnya juga akan bekerja. Ya. Jadi seperti mobil itu kan punya pegas, punya ini pegas dan punya peredam. Nah, peredamnya sebagai absorber itu yang meredam ini apa? Koefisien pegasnya ini. Ya. Kalau di mobil pegas itu kan bekerja seperti ini, ditekan. Jadi kalau ini rodanya gitu, gini. Ini beban mobil plus penumpang dan barang gitu, sebesar kayak gini, maka dia akan menekan ini. Ini ada absorbernya, gitu ya, itu yang meredam gerakan dari pegasnya ini, ya kan? Kalau kena batu itu kan pegasnya juga ikut main gitu loh. Gitu. Nah ini yang diredam, getarannya itu diredam oleh ini. Peredam ini. Gitu ya. Sama seperti ini. Jadi kalau kita tekan maka dia akan bergerak mengalami displacement sebesar delta X1. Gitu. Jadi ini logika berpikirnya sama seperti kalau ditarik gitu loh. Jadi koefisien pegasnya itu yang bekerja. Ya. Kalau seperti ini maka aliran gayanya itu tidak menuju ke arah kanan karena ditarik, maka dia akan menuju ke jepitnya ini. Kalau ini jepitnya A, ini jepitnya B. Ya, jadi arahnya ke sana, bukan ditarik gitu. Ini penting ya. Medan arahnya ini penting sekali. Kalau di sistem dinamis medan arah ini juga penting. Nah, karena kita tahu nanti arah bekerjanya suatu gaya, arah bekerjanya suatu perubahan, gitu ya. Itu nanti kalau kita memakai suatu metode tertentu untuk membangun suatu model, maka arah gaya ini sangat penting, ya, arah gayanya ini, karena berkaitan dengan arah suatu grab gitu loh,
Kalau di graf berarah kan ada. Di arahnya harus jelas itu. Arahnya mau ke vertex atau vertex mana itu harus jelas. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, sekarang kalau saya balik ini tentu saja dengan yang tadi itu beda. Ya, kalau tadi yang atas itu tadi tidur, ya. Kalau yang atas tadi tidur, bekasnya. Kalau ini tidak tegak dia, kita jepit ya, gini. Jadi sistemnya ini adalah ini beda, jelas ini beda dengan yang tadi itu. Bukan berarti gambar yang beda, tidak. Ya, cara mengonstruksi modelnya jelas berbeda dengan yang tadi itu, gitu, ya. Tapi secara prinsip itu karena bekas itu hukumnya yang dipakai adalah hukum fix, di F sama dengan min. Jadi hukumnya sama, ya. Cuman karena dibangun dalam bentuk sistem itu aja yang beda. Nah, logika berpikirnya gimana membangun model apabila terjadi bentuk sistem seperti ini. Nah, hukum ini aja yang kita pakai. Kemudian hukum Newton, F sama dengan M kali A. Ini aja dua. Newton sama ini, sama hukum fix. Gimana ini? Sama. Karena ilmu yang dipakai itu sama ya, hukum fisika. Cuman logika berpikir kita aja ya, kalau yang tadi itu bekasnya tiduran gitu ya, yang sekarang enggak, dia berdiri sekarang. Gimana kan? Modelnya sama apa enggak ya dengan yang tadi itu? Ya beda. Kan gitu. Ini kan punya beban ini. Nah, bebannya ini kayak tarik gravitasi karena G. Gitu ya. Di sini nggak ada gesek, jelas hilang. Ya. Jadi massa yang di bawah itu pasti besar. Yang paling bawah pasti besar. Ya, massa yang di bawah ini M atau G-nya berat benda yang berarti adalah berat antara B2, B1, kemudian bekasnya sendiri, bekas 1 dan bekas 2. Ini yang bekerja pada B2. Gitu. Yang bekerja pada B1 di sini, ini G atau beban itu, atau massa, itu hanya B1 ditambah beban dari bekas. Katakanlah beban bekas itu adalah L. Nah, ini L1 plus L1. Ini massanya. Itu. Yang menarik bekas ini supaya dia bekerja. Gitu. Ya. Ya, yang ini di bawah itu adalah jumlah dari semua ini. Gitu. Nah, ini jelas modelnya akan berbeda dengan yang tidur tadi itu, cuman konsep berpikirnya sama. Yaitu ada dua hukum yang kita pakai, yaitu hukum fix. Ini F sama dengan min K delta X sama F sama dengan M kali A, gitu loh. Ya. Ini K kali delta X itu kan gaya reaksi dari bekas yang arahnya berlawan dengan F, kan gitu. Bacanya seperti itu. Ini berlawan dengan arah F. F-nya dia ke bawah, yaitu sebesar G ini. Ya, jadi ini G. Yang ini M, yang bawah sendiri gitu loh. Ya. Jadi misalkan diambil satu subsistem satu yang di atas sendiri dibangun. Kemudian dibuat subsistem 2 yang diceprotoli. Misalkan ini diambil seperti ini. Jarak antara ini sama ini, bekasnya ini sama dengan L misalkan. Jadi ada subsistem 1 dan ada subsistem 2.
kemudian dibangun sistem, digandeng semua gitu. Nanti kan modelnya beda dengan yang tidur. Yang tidur sama yang berdiri beda nanti modelnya. Walaupun konsep berpikirnya sama karena hanya memakai dua hukum tadi itu. Jadi kita hanya mencari gaya aja di mana bekas itu bekerja, gitu aja. Kalau tadi yang tidur ditarik atau ditekan, sekarang yang berdiri itu karena berat sendiri gitu loh. Jadi berat kalau itu sendiri kayak pada bekas itu. Dan termasuk pertanyaan sampai di sini. Jadi ini tolong dibuat ya buat latihan karena petunjuknya di PPT yang kemarin. Ya. Sekarang yang ini sama, ini konsep berpikirnya sama. Cuman di sini itu kalau tadi itu tidak bisa kita anggap sebagai agent, ya, karena antara sistem 1 dan sistem 2 itu tidak memberikan informasi apa-apa terhadap sistem yang lain. Satu. Yang kedua, ini hukum yang dipakai itu sama. Ya. Jadi dia tidak bisa bekerja sendiri. Walaupun ini nanti bisa kita masing-masing bisa kita modelkan sendiri-sendiri. Gitu. Nah, bentuk sistem yang di atas tadi yang baru kita bicarakan tadi itu kalau kita bandingkan dengan yang multi agent ini itu beda. Ya. Jadi ini bisa dianggap sebagai subsistem, bisa dianggap sebagai subsistem. Seperti tadi itu, bekas tadi. Subsistem 1 misalkan. Yang ini sebagai subsistem 2. Ini bisa kita anggap sebagai agent karena masing-masing subsistem ini bisa bekerja sendiri. Kita bangun sebagai sistem setelah di antara subsistem 1 dan subsistem 2 itu bertemu di sini. Baru ini kita anggap sebagai multi agent. Ya, prosesnya kan tidak seperti ini prosesnya. Tidak langsung seperti ini prosesnya. Ya. Jadi prosesnya itu kan masing-masing itu bekerja sendiri. Jadi masing subsistem ini bekerja sendiri, kemudian membuat skenario bahwa di ketinggian sekian dengan kecepatan angin sekian, maka kita akan ketemu. Skenarionya itu. Masing-masing bekerja. Jadi skenarionya di posisi X1, ya, Y1, ini 3 dimensi ya, Z1, subsistem 1 dan subsistem ya pada koordinat ini masing-masing subsistem bertemu. Masing-masing subsistem bertemu. Masing-masing subsistem bertemu. Itu. Di posisi ini, pada saat dia loncat dari pesawat itu kan nggak bersamaan. Ya. Jadi pada titik ini, titik A misalkan, subsistem 1 keluar.
ya, subsistem 1. Pada posisi di sini P, ya, subsistem 2 keluar. S2. Interval waktu antara A dan B itu keluar itu sebesar delta T. Ini keluar pada saat T1, ini keluar pada saat T sama dengan T2. Itu. Nah, kemudian dia mencari posisi ini yang sudah ditetapkan ini. Posisi X1, Y1, Z1. Ini juga mencari posisi di X1, Y1, Z1. Nah, di sini dia ketemu. Ingat bahwa ini payungnya belum dibuka. Gitu. Berarti subsistem 1 dia bekerja sendiri sedemikian rupa sehingga dia berada pada posisi X1, Y1, Z1. Demikian pula pada subsistem 2. Gitu ya. Jadi interval waktunya tidak ditentukan ini. Jadi tidak kita singgung sama sekali. Jadi dia hanya menentukan posisi masing-masing subsistem. Jadi pada posisi X1, Y1, Z1 itu kita ketemu itu misalkan seperti itu ya. Ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada model parasut itu, karena dia pada saat ketemu X1, Y1, Z1 itu dia parasut belum dibuka. Berarti ada gaya drag yang bisa dianggap sebagai gaya angkat. Ini drag force Fd itu, dan ini gaya beratnya dia sendiri. Jadi G1 misalkan. Demikian pula ini. Jadi ini G2, maka drag force-nya dia bisa dianggap sebagai gaya angkatnya. Sehingga dia berada pada posisi terbang di atas gitu. Jadi G1 dengan drag force-nya itu sama. Ini jangan mengamati dari sisi biologinya ya. Jadi dia posisinya memang seperti ini. Karena kontrol dari pergerakan masing-masing orang tergantung pada posisi gerak badan yang ada di dalam tubuhnya. Seperti ini posisinya gitu ya. Jadi itu bisa dipelajari di mekanika biologi seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita mengamati seperti ini. Sekarang kalau kita ambil sistem koordinatnya, maka dia punya sistem koordinat sendiri. Seperti yang saya jelaskan bahwa di posisi A dia bergerak untuk subsistem 1, di posisi B dia bergerak untuk subsistem 2. Gitu. Kalau misalkan lebih dari 2 ini, jadi banyak, maka bisa kita nyatakan di dalam suatu bentuk sistem koordinat seperti ini. Nah ini, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang pada posisi tertentu dalam sistem koordinat ruang, ya, dia punya skenario untuk dia ketemu. Ini ya, ketemu. Karena ketemu dia berada pada satu dimensi atau berada dalam satu bidang, yaitu M1 kan di sini dia bisa komunikasi. Tapi masing-masing ini punya sebagai agent, ya, masing-masing dia sebagai agent karena masing-masing dia bekerja sendiri-sendiri untuk dirinya sendiri gitu loh. Jadi antara agent 1, agent 2 itu tidak saling terkait gitu loh. Tidak saling terkait gitu. Ya. Karena dia keluar dari pesawat itu antara M1 sampai M0 itu selisih selang waktunya bisa berbeda-beda ini. Ya. Sehingga masing-masing ini punya
punya sistem koordinat sendiri. Jadi M1 punya sistem koordinat sendiri, yaitu X1, Y1. Ini saya ambil bidang aja ya. Yang 2 juga X2, Y2, 3, X3, Y3, dan seterusnya. Ini saling berhubungan. Jadi vektornya juga kita bangun. Kemudian kita bangun sistem koordinat ruang, di mana kita berada. Ya, di mana kita berada, ya, di sini. Maka ini saya hubungkan dengan titik pusatnya, maka dia membangun suatu vektor. Jadi koordinat materi ini setelah dihubungkan dengan koordinat ruang, maka koordinat materi ini itu bisa dihubungkan dengan koordinat ruang. Koordinat materi ini, sehingga posisi dari masing-masing agent itu bisa diukur melalui koordinat ruang ini, ya. Jadi ini pengembangan dari parasut kemarin, pemodelan parasut kemarin. Kemarin parasut itu pemodelannya sudah kita jabarkan, kemudian sampai pada stabilitasnya ya kita jabarkan. Nah, sekarang itu bisa kita kembangkan dalam bentuk multi agent seperti ini, gitu ya. Ada pertanyaan? Sepertinya bekas tadi yang kalau bekasnya itu cuma satu sudah biasa kita kerjakan. Sekarang kalau bekasnya lebih dari satu, gitu. Jadi membangun suatu sistem, gitu ya. Jadi sama seperti di bandul ya, bandul matematik itu, misalkan bandul matematik itu kalau nggak salah saudara mungkin sudah pernah tahu ya. Ini ya. Ini kan lebih dari satu ini. Gimana modelnya? Gitu. Ini ya. Ini saya tarik ini kan. Ini kan mesti kena yang sini. Ini pasti bergoyang nih. Nanti membuat suatu ayunan. Gitu. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. 1 ini yang saya goyang. Track gitu. Sekarang dicari masing-masing sudut ininya, sudut tetanya yang menyebabkan dia berosilasi. Berapa kira-kira sudutnya supaya dia membuat kesetimbangan. Satu itu. Dengan berapa ini akan berhenti, apa terus analisis stabilitasnya kayak apa ini, seperti ini gitu loh. Jadi kalau tadi itu pegas, jadi kita buat sepadan sistem. Kalau ini bandul sama aja, bisa kita buat dalam bentuk sistem, atau bandul dengan pendulum ganda, bandul dengan ganda. Ini misalkan ini M1, ini M2. Nah, ini gimana nih? Sama seperti yang di atas ini. Ini logika berpikirnya, cara modelkan enggak, cuman dikembangkan dalam bentuk sistem aja. Gitu. Kalau dibangun seperti ini kayak apa? Kalau ganda seperti ini, bandulnya ganda gimana? Gitu. Ya. Jadi seperti ini yang tadi itu bekasnya ada 2 dalam bentuk sistem, gitu ya. Kalau dia tidur itu seperti itu, kalau dia berdiri kita gantung itu kayak apa gitu ya.
Jadi itu ada rangkaian antara subsistem dengan sistem. Jadi intinya itu yang saya berikan kepada saudara, bahwa ada suatu sistem itu yang harus terkait dengan sistem yang lain. Gitu. Berarti kita harus mengamati lebih dari satu sistem. Kalau sistem itu kita ambil sebagai objek pengamatan, maka objek pengamatan itu bisa aja bergerak secara dinamis karena adanya input eksternal dari sistem yang lain atau dari objek yang lain. Gitu. Itu harus bisa kita modelkan gitu. Ya, kalau kita mengamati salah satu objek gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada mungkin, Pak. Sebentar ya. Sebentar aja. Iya, Pak. Sekarang saya lanjutkan. Ini juga sistem. Kalau tadi itu sistem, tapi bentuknya pegas, bentuknya bandul, ya, yang bisa kita bangun sistem yang dari subsistem. Misalkan satu pegas, satu bandul itu sebagai satu subsistem. Kemudian kita tambah pegas atau bandul yang lain sehingga membangun satu sistem itu. Ya masing-masing bekas, masing-masing bandul tadi itu sebagai subsistem. Gitu ya. Nah, gimana proses membangunnya suatu model? Kalau satu objek, satu sistem itu sebagai subsistem dari subsistem yang lain. Gitu. Maksud saya gitu. Ya. Jadi satu objek itu saudara bangun ya modelnya. Ini ternyata punya pengaruh terhadap objek yang lain, terhadap subsistem yang lain begitu. Ini gimana membangunnya? Apakah kita membangun model dari satu subsistem itu aja atau membangun model subsistem yang lain? Padahal yang saudara amati itu cuma satu objek, yaitu di dalam subsistem itu, tidak dengan subsistem yang lain gitu. Nah, itu gimana cara membangun modelnya? Berarti kalau cara membangun modelnya itu harus dilakukan, harus dicari, berarti saudara kan harus mengamati fenomenanya, mengamati objeknya, kemudian melihat fenomenanya kayak apa, kemudian bagaimana saudara membangun suatu masalah atau hipotesis dari objek tersebut. Apa kedua-duanya? Atau salah satu aja? Kan gitu. Karena punya pengaruh objek yang lain. Seperti pegas tadi itu. Kalau saudara mencari hanya pegas yang bawah aja nggak bisa. Karena pegas yang atas juga punya pengaruh gitu terhadap pegas yang lain kan gitu ya. Nah, itu yang kita bicarakan sekarang ini gitu ya, bagaimana membangun suatu model dari suatu objek
yang dinyatakan sebagai suatu subsistem ya. Coba ini yang saya berikan ya contoh lagi ini ya. Jadi pola pikir subsistem dan sistemnya dulu. Ini contoh real ini. Ini kebetulan saya mengamati tahun 2019. Ini sebelum COVID ini ya, sebelum COVID. Kok enggak COVID aja Pak sekali? Ya nanti setelah ini nanti COVID nggak apa-apa. Ya sekarang yang ini aja dulu. Ini mumpung PPT-nya ada gitu loh. Kalau COVID kan saya buat lagi itu PPT-nya. Ya, nggak masalah gitu. Sama aja. Ya. Ini kemarin itu kondisi ini dinyatakan oleh Menteri KLB, Menteri Kesehatan, dinyatakan sebagai KLB, keadaan luar biasa. Gitu. Ya hampir sama dengan pandemik ini loh. Yang menyatakan pandemik siapa gitu? WHO gitu. Ya, tapi kalau cuma di Indonesia aja ya pandemik lokal gitu. Ya yang ada di Indonesia aja. Yang mengatakan seperti itu siapa? Kalau di Indonesia ya presiden. Gitu. Nggak boleh orang biasa gitu. Karena ada kriterianya. Kenapa disebut pandemik, epidemik ya? Nah ini kan ada perubahan. Pokoknya pandemi COVID ini ya jadi endemik lah atau epidemik lah gitu ya. Atau terserah aja lah gitu ya. Tapi memang ada kriterianya untuk perubahan itu gitu. Jadi itu ya nggak bisa kita rubah gitu, nggak bisa. Jadi memang kondisinya itu kalau dievaluasi dinilai itu sudah tidak pandemik lagi gitu loh maksudnya. Jadi tidak dikonstruksi dari pandemik jadi endemik gitu ya nggak bisa gitu. Oh, ini virus ya. Jadi ini malah cepat ini. Jadi kejadiannya itu pada saat hari raya ini. Jadi model penyebarannya melalui air. Jadi media penyebarannya itu melalui air ini, hepatitis A ini. Jadi sumbernya itu di sini. Di sini itu ada sumber air. Jadi kalau saya mengamati identifikasi objeknya, ini ada sumber air. Ada sumber air. Nah, sumber air ini dikonsumsi oleh kecamatannya lain. Jadi ini satu kecamatan, ini kecamatan, ini kecamatan, ini kecamatan, ini kecamatan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini penyebaran dari hepatitis A ini yang kemarin di Pacitan tuh 2019 itu sampai di 5 kecamatan. Kan lumayan itu besar kok 5 kecamatan kan gitu. Masalahnya apa? Masalahnya karena ini apa? Media transmisinya itu jelas air karena kebutuhan dari setiap orang di masing-masing desa di kecamatan ini. Nah, air ini dijual gitu loh. Sehingga orang di masing-masing kecamatan itu membutuhkan air ini. Gitu. Satu. Yang kedua, selain air ini, ya, transmisi dari virus hepatitis ini juga melalui orang. Seperti hanya COVID yang sekarang itu. Nah, ini ada pergerakan orang yang sangat besar sekali pada saat itu hari raya gitu. Makanya kemarin COVID itu kan dilarang mudik kan itu. Karena transmisinya itu dari manusia ke manusia. Ya. Dari manusia ke manusia. Jadi mobilitas manusia di sini itu sangat besar sekali. Sehingga dengan waktu yang sangat singkat dia menyebar ke 5 kecamatan ini. Gitu ya. Ini adalah orang-orangnya yang terpapar jumlahnya dalam waktu relatif singkat. Dalam waktu 1 minggu aja sebesar 609 orang. Itu saking ininya, saking apanya, saking mobilitas manusianya
luar biasa gitu loh, ya. Nah, sekarang gimana sistemnya gitu? Kalau saya ambil misalkan, sudah habis ya, sudah habis ini. Jadi kalau saya ambil misalkan ini apa, saya ambil dari satu kecamatan ini saja misalkan, ya, dari desa yang berdekatan, yang dia punya interface ini ya, jadi A, ini B, kemudian ini adalah C. Jadi saya ambil ada 3 desa yang saling bersinggungan, gitu, di mana orang-orangnya itu bergerak melalui interface ini. Ini bergerak dari satu desa ke desa yang lain. Sehingga nanti ini bisa dibangun sebagai subsistem 1, ini dibangun sebagai subsistem 2, gitu. Ini bisa dibangun sebagai subsistem 3, gitu. Nah, model penyebarannya dari ketiga wilayah ini itu bisa dibangun model sistem secara keseluruhan yang terdiri dari subsistem 1, subsistem 2, dan subsistem 3. Itu bisa aja model matematika dari subsistem 1 ini berbeda dengan yang 2. Juga bisa berbeda dengan yang ketiga. Maksudnya di subsistem 1 ini, S1 ini bisa bentuk PD-nya, ya, perubahan populasi dinamisnya itu bisa berbeda dengan yang di 2. Ini bentuknya PD biasa, linear sistem, dan ini sistem persamaan diferensial biasa tapi tak linear. Yang di S3 bisa aja dia berbentuk PD parsial. Gimana cara membangun sistemnya secara keseluruhan yang saling terkoneksi melalui interface ABC ini? Jadi ada S1, S2, dan S3. Sistem 1, subsistem 2, dan sistem 3. Gitu, ya. Oke, ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, karena PPT-nya udah habis, ya sekian aja. Gitu ya, saya lanjutkan besok hari Jumat ya. Ya, Jumat ya. Jumat kelanjutan dari ini langsung ke model. Modelnya sudah jadi. Sudah ada ya. Tapi nanti saya berikan tugas untuk bisa dikembangkan. Oke. Oke, sekian aja. Sampai ketemu besok hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.